صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, begitu pula dengan segala bentuk daripada nikmat-nikmatnya, diantaranya nikmatul iman wal islam, sehat wal afiyah, sehingga di malam ini kita dapat berkumpul dan duduk bersama di dalam majlisnya Habibuna Mustafa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Jamaah sekalian, tinggal hitung hari kita masuk dalam tahun baru Islam, yaitu bertepatan dengan 1 Muharram. Kapan 1 Muharram? Besok atau lusa? Besok malam. Besok malam, yaitu sore masuk 1 Muharram. Begitu apa Kamis? Besok apa Kamis? Besok masuk 1 Muharram. Artinya ba'dal asar kita baca doa akhir tahun. Jangan gagap ya, baca tuh doa akhir tahun. Ba'dal maghrib baca doa awal tahun. Rutinitas jangan dilupai ya, dan juga jangan sampai tidak dibaca doa awal tahun dan juga doa akhir tahun. Doa akhir tahun ba'dal asar, doa awal tahun ba'dal maghrib ya. Bagus sekitar jam 5, setengah 6 antum baca tuh doa akhir tahun. Setengah 6 baca, masuk maghrib, salat, habis maghrib baca doa awal tahun. Sehingga di akhir dan diawali dengan tahun tersebut kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani kehidupan di tahun yang baru. Kita berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang jangan sampai kita lupakan ya, baca doa akhir tahun dan baca doa awal tahun. Yang kedua, bulan Muharram diangkat menjadi tahun baru Islam
ditetapkan di tahun baru Islam ini adalah kesepakatan dari seluruh para sahabat. Tatkala Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan seluruh sahabat dan berkata bahwasanya Islam ini sudah mulai menyebar. Persia sudah kita kuasai, Romawi sudah kita kuasai. Kayaknya kita mesti menentukan tahun baru Islam tersendiri. Kira-kira nih tahun baru Islam kita letakkan di bulan apa yang bagus? Ada yang berpendapat letakkan tahun baru Islam di tahun daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya Khalifah, bagaimana kalau tahun baru Islam diletakkan di tahun kelahiran Nabi, di bulan kelahiran Nabi? Karena lahirnya Nabi, lahirnya Islam. Ada juga yang berpendapat bagaimana tahun baru Islam ya Khalifah diletakkan pada malam diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Ada juga yang berpendapat memberikan pendapat usul kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bagaimana kalau tahun baru Islam diletakkan tepat pada malam diangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul. Ya, berusia 41 tahun Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di tanggal dan bulan tersebutlah kita letakkan tahun baru Islam. Satu demi satu para sahabat memberikan masukan, memberikan usul kepada Sayyidina Umar. Terakhir yang memberikan usul adalah Khalifah Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhahu. Maka Sayyidina Umar bertanya, "Ya Ali, apakah engkau tidak ingin memberikan masukan? Ya, daripada tepat ya kita menaruh daripada tahun baru Islam ini." Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Khalifah, aku usul tahun baru Islam diletakkan di bulan Muharram." Kenapa diletakkan di bulan Muharram ya Ali? Karena di bulan Muharram bertepatan dengan hijrahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Muharram hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Di bulan Muharram banyak sekali cerita suka dan duka, jatuh dan bangunnya perjuangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jadikanlah bulan Muharram sebagai tahun baru Islam, supaya seluruh kaum muslimin mengingat pada tahun itu tahun suka dan duka, jatuh dan bangunnya perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperjuangkan agama Islam. Begitu dengar dari ungkapan Khalifah Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka seluruh sahabat dan kaum muslimin sepakat, letakkanlah tahun baru Islam tepat tanggal 1 Muharram. Makanya disebut 1 Hijriyah, tahun Hijriyah.
hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Dengan hijrah tersebut, itulah awal daripada mulanya bersatu dan bangkitnya kaum muslimin dari kaum muhajirin beserta kaum ansor. Nah ini ya, ini yang mesti kita pahami, kita ketahui. Masuk bulan Muharram, renungkan ya, renungkan betapa besarnya perjuangan Nabi untuk kita ya. Tatkala Nabi ingin hijrah, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Makkah, Nabi kirim orang-orang tua, anak-anak kecil, kaum wanita ya. Karena kalau kaum liberal katakan, kenapa sih Nabi hijrah? Karena Nabi takut ya. Nabi kenapa sih nih hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena Nabi takut. Sebelum Nabi dapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah, Allah belum perintahkan, tapi Nabi tahu, aku ini akan dibunuh. Aku nggak mau mengorbankan umat Islam. Nabi kirim, Nabi kumpulkan orang-orang tua, anak-anak kecil, kaum wanita untuk keluar dari kota Mekah. Siapa yang Nabi suruh kawal nih? Kawal nih semua nih. Pertama, singa padang pasir yang Nabi suruh kawal, Sayyidina Hamzah. Kalau Nabi takut, ngapain Sayyidina Hamzah Nabi suruh kawal kaum muslimin? Bukan kawal Nabi dan katakan, ya Hamzah, kau jangan keluar dari Mekah karena aku akan dibunuh oleh kafir Quraisy. Enggak. Itu Nabi perintahkan Sayyidina Hamzah, pamannya seorang singa padang pasir yang sangat ditakuti dan disegani, untuk mengawal kaum muslimin hijrah ke Madinah. Bersama siapa? Bersama Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Hamzah singa padang pasir, Sayyidina Umar orang yang ditakuti. Itu kalau namanya pedang udah keluar dari sarungnya, haram kalau tidak tebas kepala orang. Itu Sayyidina Umar. Nabi suruh kawal. Kalau Nabi penakut, Nabi pengecut, ngapain Nabi suruh Sayyidina Umar? Nah, ini yang mesti kita jawab dengan kaum liberal. Mereka ya pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Nabi untuk kawal semua kaum muslimin sampai ke Madinah. Sayyidina Umar juga berkata, ya Rasulullah, jika Hamzah keluar, aku keluar, siapa yang menjagamu? Nabi katakan, tenang, aku tidak perlu dijaga, tapi kaum musliminlah yang kau jaga. Yang tinggal di Makkah siapa? Tinggal 4 orang. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhahu. Tinggal 4 orang. Kaum muslimin udah gak ada di Makkah. Ya, makanya kafir Quraisy bikin satu pertemuan. Di dalam pertemuan itu masuklah seorang iblis dan mengatakan, Muhammad ini jangan dipenjara. Makin dipenjara makin banyak yang masuk Islam. Tuh, ini iblis nih bisikin nih, ya, ini Muhammad jangan makin ditekan, makin banyak yang masuk Islam. Terus bagaimana dong? Petinggi-petinggi kafir Quraisy tanya, ini lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kamu ingin bunuh
bunuh Muhammad. Kalau Muhammad kamu bunuh, selesai, nggak ada lagi yang menyembah Tuhannya, nggak ada lagi yang mengikutinya, ya, nggak ada lagi yang beriman kepadanya. Maka sepakat tuh kafir-kafir Quraisy untuk membunuh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang kafir ingin melakukan makar kepada Nabi. Tuh. Ya, Indonesia belum nyebut makar, Al-Quran udah nyebut makar. Mesti tahu. Ya, jangan disangka orang berjuang makar atau makar. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy ingin melakukan makar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini melakukan makarnya dengan cara apa? Dia lakukan pertama, liyusbituka, memenjarakanmu. Ya. Dengan berbagai macam cara mereka penjara Nabi. Artinya penjara Nabi apa? Nabi ini nggak bisa dibikin berkutik, difitnah. Kamu jangan dengerin ya, itu Muhammad tuh penyihir. Ucapannya jangan kamu dengerin. Dibungkam. Ya, nggak sanggup. Sayyidina Bilal ditangkap, ditindih dengan batu yang besar. Sampai diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ditangkap juga daripada Sumayyah, seorang wanita yang pertama kali mati syahid di dalam Islam. Ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke pinggang, di penjara. Cuma diminta apa? Jika kau kembali kepada kekufuran, kekafiran, maka kau aku bebaskan. Tapi kalau kau tetap mengikuti Muhammad, beriman kepada Tuhan Muhammad, aku bunuh. Apa yang terjadi? Sumayyah seorang wanita katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditusuklah oleh Abu Jahal dari kemaluan tembus ke pinggang. Itu seorang wanita. Ya. Nah, ini yang dilakukan. Berbagai macam cara kafir-kafir Quraisy ingin melakukan penangkapan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala cara-cara itu mereka gagal, au yaqtuluka au yakhrujuka, mereka ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Difitnah nggak mempan, ya, sampai Nabi terakhir ditawari. Apa yang ditawari? Muhammad, kau mau jabatan? Kalau kau mau jabatan, engkau Abu Daulat menjadi raja Arab. Kami sepakat nih, kafir Quraisy sepakat. Ya, kalau kau mau jadi raja di Arab, kami angkat kau jadi raja di Arab tanpa ada pemilu, nggak ada pemilu. Lalu apa kata Nabi? Ada lagi? Ada ya Muhammad? Apakah engkau ingin harta? Ini sebelum datangnya misi untuk membunuh Nabi. Engkau mau harta? Kami kafir Quraisy akan siapkan seluruh harta kami, kekayaan kami, semuanya akan kami berikan kepadamu. Coba kalau kita gimana? Hah? Iya. Kamu tutup tuh masjid, nggak tutup, nggak ada bantuan dari pemerintah, tutup masjid.
Yang gampang aja. Nabi, kalau nggak kesian Nabi kita, ya, Nabi ambil tuh. Setelah kau tawarkan aku jabatan, kau tawarkan aku harta, ada lagi. Jika kau ingin wanita tercantik ya Muhammad, untuk kau jadikan budak, kau jadikan permaisuri, kau jadikan istrimu, kami sudah sepakat untuk kumpulkan seluruh wanita-wanita cantik yang ada di kota Makkah dan kami serahkan kepadamu. Apa? Nabi katakan iya, tidak. Nabi bilang apa? Sampaikan kepada petinggi-petinggi kafir Quraisy, jangankan 3 yang kau berikan kepada aku, jika bulan kau taruh di tangan kananku, matahari kau taruh di tangan kiriku, hanya untuk membungkam dakwahku, demi Allah aku tidak akan berhenti untuk berdakwah. Dari peristiwa tersebut mereka kumpul karena kenapa? Karena kalau kafir Quraisy kagak bersatu untuk membunuh Nabi, Bani Hashim, Bani Muthalib itu akan membela. Jadi ini kita mesti bersatu dulu nih, bani-bani yang lain mesti bersatu. Kalau enggak, kita akan ditolak oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sehingga mereka sepakat dan diperintahkan anak-anak mudanya untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Pokoknya di waktu malam nanti Nabi tertidur dalam keadaan pulas, bunuh. Selesai. Ya. Maka Nabi dapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kau punya tipu daya, kau punya makar, aku yang maha makar, aku yang maha tipu daya. Sebelum kau bunuh kekasihku, aku beritahu kepada kekasihku untuk meninggalkan kota Makkah. Itu Nabi Muhammad. Nabi dikabarkan tatkala malaikat Jibril memberi kabar, Nabi panggil satu persatu. Karena tinggal 4 orang nih di kota Makkah, tinggal 4 orang. Udah nggak ada, kaum muslimin udah kosong, udah sepi. Tinggal 4 orang bersama kafir Quraisy. Ya. Pertama yang Nabi panggil Sayyidatuna Fatimah Zahra, putrinya tercinta, putri tercinta dipanggil. Ya Fatimah, aku dapat perintah malam ini untuk keluar dari kota Makkah untuk hijrah ke Madinatul Munawwarah. Baik ayahku, apakah aku ikut? Enggak, engkau tetap tinggal di kota Makkah. Ya. Anak laki-laki mungkin masih wajar, ini anak perempuan Nabi tinggal di kota Makkah. Engkau tidak aku ajak ya Fatimah. Kau aku taruh di kota Makkah. Kau tetap di Makkah. Ya Fatimah, ini mereka kafir Quraisy. Aku dapat kabar dari Jibril alaihissalam. Di malam aku hijrah nanti akan membunuhku. Jika aku tinggalkan Mekah, berarti mereka tidak bisa mendapatkan aku di dalam rumahku. Tatkala kafir Quraisy tidak bisa mendapatkan aku ya Fatimah, mereka akan kesal, mereka akan lebih marah. Akhirnya mereka akan melakukan tujuan kepadamu. Kenapa kepadamu? Karena engkau adalah putriku. Ya Fatimah, jika aku telah hijrah dan orang kafir membidikmu untuk dibunuh, apakah engkau siap untuk dibunuh? Maka Sayyidatuna Fatimah katakan, wallahi wahai ayahku, aku siap untuk mati bersimpah darah di kota Makkahil Mukarramah. Kalau begitu
ya Fatimah, sekarang kau kembali pulang. Dipanggil orang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhahu. Usia tatkala itu 14 tahun. Nabi panggil, ya Ali, aku dapat kabar dari Jibril alaihi salam untuk aku hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang kedua, Jibril beri kabar kepadaku, di malam aku hijrah aku akan dibunuh oleh kafir Quraisy. Lalu bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Aku tinggal di kota Makkah. Nggak diajak Sayyidina Ali. Enggak. Siapa Sayyidina Ali? Mantu Nabi, sepupuh Nabi, keluarga Nabi. Enggak diajak. Nabi nggak selamatin tuh. Ya Ali, ada tugas untukmu. Siap ya Rasulullah. Apa tugasku? Tugasmu, ya Ali, ini banyak titipan orang-orang Mekah yang aku pegang. Tolong besok setelah aku hijrah kau kembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Ini pertama. Yang kedua, ya Ali, aku minta kau tidur malam ini di aku punya tempat tidur. Malam ini Nabi akan hijrah. Tempat tidur Nabi disuruh Sayyidina Ali yang tidur di situ. Sayyidina Ali katakan, aku siap ya Rasulullah. Kau tahu gak resikonya kalau kau tidur di aku punya tempat tidur nanti malam? Nggak tahu ya Rasulullah. Apa resikonya? Ya Ali, resikonya jika kafir Quraisy membuka kamarku dan dilihat di tempat tidurku tidak ada aku yang ada kamu, maka kamulah yang akan dibunuh. Apa kata Sayyidina Ali? Lebih baik mati satu pemuda Ali akan timbul 1000 pemuda yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tugas agama Islam, dinul Islam belum sempurna ya Rasulullah. Lebih baik aku yang mati di atas tempat tidurmu daripada engkau. Tuh lihat perjuangan Nabi bersama para sahabatnya. Dan ingat ya Ali, jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepadamu dan putriku Fatimatul Zahra, kau bawa Fatimah Al-Zahra dan Fatimah Afnan hijrah ke kota Madinah. Siapa? Ibunda Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Fatimah Afnan dan Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kau siap, pulanglah Ali. Dipanggil orang ketiga, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Abu Bakr, malam ini kau kumpulkan barang-barangmu, ikut aku hijrah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, apakah kita akan hijrah bersama Fatimah binti Rasulullah? Tidak, kau berdua denganku. Ya Rasulullah, lebih baik Fatimah yang ikut engkau daripada aku. Enggak, kau ikut aku. Lebih baik aku yang mati di sini ya Rasulullah. Enggak, aku akan selamatkan engkau. Jangan diselamatin siapa? Umat, bukan keluarga. Ya Abu Bakar, siapkan peralatanmu, malam ini ikut hijrah denganku. Kata Sayyidina Abu Bakar, kenapa enggak Fatimah aja yang diajak ya Rasulullah? Enggak, Fatimah aku tinggal di Makkah, kau ikut denganku. Betapa besar perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi pengecut, ngapain Nabi tinggal putrinya? Ngapain Nabi tinggal sepupunya? Di situ menunjukkan begitu besar kecintaan Nabi untuk umatnya. Ya. Nah antum kalau dapat panggilan untuk Nabi Muhammad, jangan malas.
Antum dapat panggilan untuk Rasulullah, jangan malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk keselamatan umatnya, semua diperjuangkan untuk oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Nabi ada malas? Enggak, jatuh bangun kok. Nabi jatuh bangun. Apa Nabi mengeluh? Enggak, Nabi nggak pernah mengeluh. Kenapa antum dipanggil untuk Nabi Muhammad mengeluh? Kenapa antum dipanggil untuk Nabi Muhammad alasan malas? Kenapa antum dipanggil untuk Nabi Muhammad ada alasan aku capek? Dapat panggilan untuk Nabi Muhammad aku lelah. Padahal Nabi nggak pernah lelah berjuang untuk kita. Bainas sama'i wal ardi, dari di bumi sampai nanti di langit, Nabi Muhammad akan berjuang untuk umatnya. Nabi yang gak ridho umatnya masuk neraka, Nabi yang gak ridho umatnya ditenggelamkan ke dalam api neraka, tapi umatnya lah yang menginginkan dia dilempar ke dalam api neraka. Nabi gak menginginkan, hati-hati. Jadi kalau ada umat Islam yang masuk neraka, bukan keinginan Nabi Muhammad. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gelar rahmatan lil alamin, rahmat bagi kita semua. Apa yang Nabi minta dikasih. Apa yang Nabi minta Allah kasih. Enggak ada yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak kasih. Tapi Nabi mau ditawarkan itu semua? Enggak. Nabi katakan, yang aku mau, jangan paksa aku masuk surga sebelum seluruh umatku masuk ke dalamnya. Itu janji Nabi, jangan paksa aku masuk surga sebelum aku membawa semua umatku masuk ke dalam surga. Itu Nabi Muhammad. Ente kalau dapat panggilan untuk Nabi Muhammad, segera ya. Dapat panggilan untuk Rasulullah, cepat menjawab. Dapat instruksi untuk sosok seorang Nabi awalul wal akhir, bergerak. Bagaimana pergerakan Nabi Muhammad di dalam hijrahnya untuk kita semua, sehingga mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Dengan itu ya, sambut tahun baru Islam dengan kita mengenang hijrahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang insya Allah apapun, dengan cara apapun kita sambut, kita gembirakan tahun baru Islam. Ya, yang biasa menggembirakan dengan obor, adakan. Yang dengan doa awal tahun dan akhir tahun, laksanakan. Yang dengan puasa, laksanakan, kerjakan. Ya, dari apapun Nabi diberi tantangan di dalam membela umatnya. Nabi gak pernah mundur. Begitu juga kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukan yang terbaik untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita takut dengan tipu daya manusia, takutlah kita dengan tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, Anda ingatkan, jika Anda dapat panggilan untuk Nabi Muhammad, bergegas. Dapat panggilan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laksanakan. Disitulah kita tunjukkan kecintaan kita untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.